benar. Benar. Clear. Clear. Oke, saudara saksi Magdawati Hadi Sunto. Apakah saudara kenal dengan saudara Anas Urbaningrum? Tidak. Tidak. Tidak kenal. Oke. Pastikan, saya masukkan Anas Urbaningrum yang sebelah kanan. Iya Pak. Tahu dari televisi tapi tidak pernah kenal secara personal. Tidak kenal. Apakah saudara kenal dengan yang namanya Ibu Palupi? Tidak kenal personally, tapi pernah datang ke kantor saya sebagai klien saya, sebagai salah satu penjual tanah. Palupi Hadiati. Palupi Hadiati, betul. Betul itu ya? Ya. Oke. Pernah menjadi klien ya? Ya. Kalau terhadap dinazat, saudara kenal? Iya, tidak kenal personally juga, tapi pernah datang sebagai klien saya. Apakah saudara mengetahui dinazat itu adalah kakak ipar dari terdakwa Anas Urbaningrum? Ketika masalah Pak Anas ini mencuat di televisi, baru saya mengetahui. Sebelumnya tidak mengetahui. Saudara saksi, tolong saudara jelaskan. Tadi saudara menjelaskan terkait dengan kenal dengan Pak Lupi terkait ya sebagai klien. Iya, Dari benar. jual beli tanah. Iya, benar. Tolong saudara saksi jelaskan jual beli tanah itu tanah yang mana dan aktanya bagaimana, kronologisnya tolong saudara jelaskan. Iya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya para pihak datang ke kantor saya menyerahkan asli sertifikat untuk diverifikasi keabsahannya, dan kemudian penjual serta pembeli harus membayarkan pajak. Setelah pajak masing-masing dibayarkan, penjual dengan pembeli bersama-sama hadir di kantor saya pada tanggal 29 Februari 2012 dengan akta nomor 38. Pihak kesatunya adalah Nyonya Palupi Hadiati dengan identitasnya, sedangkan pihak keduanya adalah Nyonya Hajah Dinasat. Objeknya adalah hak milik nomor 11983, surat ukur tanggal 13 Desember 2011, nomor 07337, luasnya 280 meter persegi, dengan harga Rp208.150.000. Pada saat itu, para pihak hadir di depan saya dengan dihadiri 2 saksi. Setelah saya bacakan dan saya tanyakan, benar ditandatangani dengan sempurna sehingga transaksi tersebut sah. Terkait dengan transaksi itu, apakah nilai nominalnya itu nilai jual beli yang sesungguhnya itu sama sebagaimana yang tertuang di dalam AJB? Iya, sesuai dengan pengakuan para pihak dan dengan pajak yang dibayarkan, nilai transaksinya Rp208.150.000 sesuai juga dengan kwitansi yang dibuat oleh penjual yang pertama. Sesuai ya? Sesuai. Kalau alamat dari objek yang dijual beli itu di mana? Terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon, desanya Panggung Harjo. Pada saat akte jual beli dibuat, apakah pembayarannya dilakukan juga di depan notaris? Saya tidak terlalu ingat, tapi pada saat itu saya tanyakan kepada penjual apakah benar sudah dibayar lunas, dan penjual menyatakan ya benar sudah dibayar lunas. Sebagai alat buktinya membuatkan kwitansi dan diserahkan kepada pembeli. Apakah pembayarannya sepengetahuan saudara itu dilakukan cash dengan uang tunai atau via transfer bank? Saya sudah tidak bisa mengingat lagi Pak, karena ini hanya salah satu transaksi dari sekian banyak transaksi di kantor saya. Ya. Jadi tidak ingat ya. Sepengetahuan saudara saksi, dinazat itu siapa pada saat itu? Ibu Dinasat, beliau putrinya Pak Atabik Ali ya, karena saya warga Bantul.
jadi kenal beliau sebagai putri tokoh masyarakat di sini. Apakah saudara mengetahui siapa sesungguhnya yang membeli dari objek tadi? Apakah betul dinasat atau ada orang lain? Kalau seingat saya, pada waktu itu Ibu Dinasat menjelaskan sebenarnya yang membeli adalah Pak Atabik Ali. Tapi karena pada saat transaksi jual beli tersebut Pak Atabik Ali itu sakit, sehingga kemudian yang datang menandatangani akte adalah Bu Dinasat dan dinamakan atas nama Ibu Dinasat. Dan ketika hal ini saya konfirmasikan pada penjual tidak berkeberatan. Jadi saya tidak tahu dengan pasti, hanya saya bisa menyimpulkan mungkin milik Pak Atabik Ali karena beliau tidak hadir saat menurut keterangan Bu Dinasat. Kalau tidak hadir, itu apakah tidak bisa diwakili dengan KTP, misalnya KTP Atabik Ali misalnya? Tidak bisa Pak, harus membuat kuasa. Harus membuat kuasa. Iya, tidak bisa. Dan siapa yang namanya atau siapa yang bertindak selaku pembeli itu adalah hak para pihak. Saya tidak bisa mengintervensi. Itu keterangan para pihak Pak. Keterangan para pihak. Iya, itu hak mereka. Tetapi pernah ada penjelasan Pak? Pernah ada penjelasan begitu ya. Apakah saudara pernah menyarankan bahwa transaksinya itu sebaiknya pakai transaksi perbankan, tidak dalam bentuk cash? Tidak Pak. Tidak pernah menyarankan itu? Tidak, itu juga hak para pihak. Oke, nanti kami akan menunjukkan barang bukti terkait dengan transaksi tersebut. Kami lanjutkan kepada saksi Ari Dias. Ya, Pak. Bapak Ari Dias Baskoro. Ini hubungannya dengan Ibu Eti Mulyaningsih apa? Saya kakak kandung, Pak. Bu Eti Mulyaningsih Ya. itu kakak kandung saudara. Saya kakak kandungnya. Oh, saudara kakak kandung. Ya. Oke. Ya. Saudara saksi Ari Dias Baskoro. Sebenarnya selain saudara Bu Eti itu yang punya hak waris dari tanah yang ada di Mantri Jeron, siapa lagi? Sebetulnya itu punya almarhum kakak saya, Pak. Almarhum kakak saudara. Ya, Kemudian karena kakak ya dulu kan yang beli kan ceritanya kakak ipar saya ya, yang beli, tapi dinamakan adik saya. ya, Terus kakak ipar meninggal, terus yang ngurusin kan kakak kandung saya. Ya. oke. Saudara kenal dengan terdakwa Nas Urbaningrum itu? Tidak, Pak. Kalau dinasat, Tidak. kalau Pak Atabik Ali, Ya, kenal waktu mau transaksi tanah. kenal waktu mau transaksi. Ya. Tolong saudara ingat-ingat, saudara jelaskan ya kronologis tentang penjualan tanah yang terletak di jalan di Panjaitan nomor 139 Mantri Jeron, Jogja, yang luasnya adalah 7.670 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 541, dan tanah di jalan di Panjaitan nomor 57 seluas 200 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 542. Saudara bisa menjelaskan kronologisnya pada saat itu? Ya. Penjualannya Waktu itu kan memang kita share ke perantara tanah gitu, Pak. ya, Ya, terus enggak berapa bulan kemudian itu Pak Atabik datang ke kantor saya menanyakan tentang kondisi tanah, terus kepemilikan siapa, yang punya siapa gitu loh, Pak. kemudian Terus dari situ mulai muncul harga jual, harga penawaran saya, permintaan kakak saya gitu loh, apa saja permintaan kakak ipar, kakak kandung saya.
Izin majelis, ini menyangkut kronologis, saya izin bacakan atas pertanyaan penyidik nomor 9. Jauh-jauh sebelumnya, ketika kakak ipar saya, saudara Onggo Setiono, masih ada, pernah mendapat kabar bahwa pihak Pondok Rapia akan membeli 2 bidang tanah seluas total 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan di Panjaitan nomor 139 dan nomor 57 Mangkir-Jeron, Yogyakarta tersebut. Namun hal tersebut tidak ada tindak lanjutnya dan hanya sebatas kabar berita saja. Betul itu? Kemudian paragraf berikutnya, kemudian sekitar tahun 2009 datanglah calo atau maklar yang mengatasnamakan Pondok Rapia ke kantor saya di Jalan Wates kilometer 3 yang menyampaikan penawaran untuk membeli 2 bidang tanah seluas 7.870 meter persegi yang terletak di BDI Panjaitan nomor 139 dan nomor 57 Mangkir-Jeron, Yogyakarta tersebut. Namun hal tersebut juga tidak ada tindak lanjutnya, gitu. Kemudian paragraf berikutnya, baru ketika tahun 2011 dalam kurung 2-3 bulan sebelum deal harga jual beli, saudara Atapi Ali datang langsung ke kantor saya di Jalan Wates kilometer 3 bersama-sama dengan notaris Muhammad Yusuf dan calo garing maklar yang di tahun 2009 pernah mendatangi saya. Saudara Atapi Ali menyampaikan keseriusannya untuk membeli 2 bidang tanah seluas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 139 dan nomor 57 Mangkir-Jeron, Yogyakarta tersebut. Kemudian pada saat itu karena tanah tersebut adalah milik kakak saya hanya menampung penawaran pembelian Atapi Ali. Kemudian saya pun menyampaikan hal tersebut kepada kakak saya, ini Ibu Jerry Muryaningsih, bahwa Atapi Ali akan membeli tanah yang di Jalan di Panjaitan, Mangkir-Jeron tersebut. Kemudian kakak saya menetapkan harga 2 juta per meter persegi dan meminta saya untuk mengurus segala proses jual belinya nantinya. Saya pun menyampaikan harga tanah tersebut kepada Bapak Atapi Ali melalui telepon. Betul itu ya? Begitu ya. Nah, terkait dengan jual beli itu, sepengetahuan saudara, proses pembayarannya bagaimana? Apa sekali atau beberapa tahap? 3 kali, Pak. 3 kali. Ya, tahap pertama bagaimana? 10%, Sekitar 10%. 60% sama 30%. 10%, 60%, kemudian 30%. Pada saat 10% itu apakah maksudnya tanggal 15 Juni? Sekitar, Pak. Sebesar 1.574 juta gitu? Pembayarannya dalam bentuk uang rupiah atau dolar? Rupiah sama dolar kelihatannya, Pak. Rupiah sama dolar. Oke. Ini kan uang dalam jumlah besar nih. Pada saat pembayaran itu apakah saudara menghitung begini atau ada mesin penghitungnya? Pak Kiai waktu itu sudah bawa mesin hitung. Mesin hitung. Kalau pembayaran yang kedua bagaimana? Sama juga, Sama juga. Sama juga maksudnya bagaimana? Sama tunai di depan notaris, Pak. Tunai di depan notaris. Itu yang 14 Juli 2011 itu ya. Nah, itu kan pembayarannya besar. 9.444 juta. Dibayar dalam bentuk uang cash US dollar. Pecahan 100 dolar. Yang dolarnya itu senilai sejumlah 1.109.100 US dollar. Nah, pada saat membayar dalam jumlah besar yang lebih dari 1 juta US dollar, itu apa saudara memang biasa melakukan transaksi dalam bentuk dolar? Enggak, Pak, enggak. Kita waktu itu kaget aja. Dolar banyak sekali. Kagetnya kenapa? Lihat dolar banyak banget kan. Dolar banyak sekali. Terus melihat jumlah pembayaran dolar yang besar sekali itu
Itu apa tindakan saudara waktu itu? Ya waktu itu kan kalau bisa kan transfer, tapi kan nggak bisa adanya tunai. Terus akhirnya ya kita ke bank BI mau disetorkan di sana. Jadi saudara pernah menyarankan untuk maunya dalam Ya, bentuk transfer. transfer. Ya, Tapi kemudian bagaimana? ya, Pak Antapik bagaimana? nggak mau, pokoknya tunai aja gitu. Tunai saja. Ya. Oke. Terus saudara tidak takut ini sampai 1 juta US dollar lebih? Ya itu yang bawa ke bank Pak Notaris, Pak Yusuf. Pak Notaris. Ya, kita nggak berani bawa. Oh, yang bawa Pak Notaris. Ya, Kalau ya. Pak Antapik ikut ke bank nggak? Nggak ikut. Tidak. Tidak. Notaris saja ini. Notaris aja. Notarisnya Pak siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Ya, betul. Pak Muhammad Yusuf itu menotaris saudara atau notarisnya Pak Antapik? Notarisnya Pak Kiai, Pak Tabik. Pak Kiai. Ya, Terus kemudian akhirnya dibawa ke bank. ke bank. Ya. Ke bank, ceritakan bagaimana Ya, kelanjutannya. kita mau ke bank cabang BI yang dekat sama kantor notaris kan ada BI cabang Katamso, Pak. Ya, Terus terus di sana nggak mau terima, terus akhirnya kita ke pusat BI, pusat Jalan Sudirman. tidak mau terima. Alasannya apa tidak mau terima? Ya, jumlah banyak itu, Pak. Jumlah banyak. Ya, Oke, kemudian setelah tidak bisa terima akhirnya kemana? disarankan ke kantor pusat. Gitu. Kantor pusat, maksudnya kantor pusat apa? BI pusat, Pak. BI pusat Ya. yang ada di Jogja gitu. Ya, betul. Ya, Jalan kemudian Sudirman. sampai di situ gimana? Itu setelah dihitung juga sampai nunggu lama juga nggak mau, Pak. Alasannya apa tidak mau itu? Ya, uang juga banyak gitu. Uang dalam jumlah banyak. Ya. Oke. Terus gimana setelah tidak mau itu akhirnya? Ya, terus akhirnya terus buka deposit box itu, Pak. Buka deposit Ya, box. karena kita mau mbak pulang juga nggak berani kan, Pak. Oke. Kalau buka deposit box boleh. Ya, Notaris, boleh. notaris. Bank mau BI-nya. Iya, iya. Oke. Terus akhirnya dibuka set deposit box atas nama siapa? Atas nama saya sama kakak saya kelihatannya. Oke. Itu semua dolar itu dimasukkan gitu. Iya, betul. Oh, semua dolar dimasukkan ya. Iya, betul, Pak. Oke. Sempat saudara melihat uangnya itu yang 1 juta US dollar lebih itu? Iya, ya dilihat, Pak. Pernah lihat? Iya, ya lihat di waktu mau dihitung kan terus dilihat, Pak. Tapi sempat dihitung uangnya itu? Ya, maksudnya dari bank yang hitung kan, Pak. Oh, saudara menyaksikan itu? Menyaksikan. Ya. Uangnya itu sudah kucel lecek gitu atau Ya. masih baru? Ya, kondisi ada yang diikat pakai karet, ya gitu-gitu, Pak. Maksudnya uang yang nggak baru sekali gitu loh, Pak. Iya. Sebelumnya saudara pernah lihat uang dolar yang ngecap, yang bagus, yang enggak gitu? Ya nggak biasa lihat sih, Pak. Ya. Tapi secara umum uangnya masih bagus-bagus gitu? Ya, walaupun karetnya kadang udah lama. Oh ya, saya ingin kejelasan saudara. Kalau saya uang dolar itu paling 100 dolar, itu aja kalau pas ke luar negeri, kalau di rumah nggak punya. Ya, Pak. Jangan-jangan saudara sudah sering itu? Enggak, Pak. Oke. Nah, setelah dimasukkan ke STB, Ya, itu kalau saudara ngambil gimana caranya? ya. Ke SK, Pak, ke CS, Pak. Customer Service nanti kita mau ke deposit box gitu, Pak. Ya. Oke. Kemudian kalau pembayaran yang tahap ketiga bagaimana? Sama semua, sama ada logam mulia ya. Apakah itu maksudnya tanggal 14 Agustus 2011 Ya, pelunasan ya. pelunasannya itu? Itu pakai uang dolar juga? Ya, saya agak lupa, tapi ada emas, dolar, katanya juga ada. Jadi ada batangan emas. Ya. Kalau batangan emas berapa gram? Sekitar 2 kilo, Pak, ya, Pak. 2 kilo. Ya, sekitar ya. Oh, itu terus ketika bayar 2 kilo itu saudara bawa sendiri, masukkan ransel atau gimana? Saudara masih ingat? Lupa kakak. Lupa. Ya. Ya, Sebelumnya saudara pernah lihat uang emas 2 kilo itu? ya, Pak. Batangan emas 2 kilo itu? Ya, Pak. Baru sekali itu? Ya. Kan itu 2 kilo beberapa batangan, Pak, banyak. Oh, beberapa batangan. Ya, bukan utuh. Bukan betul. Saudara masih ingat batangannya berapa gram? Aduh, Per saya on atau setengah kilo? lupa, Pak. Ya, Pak. Lupa. Iya. Kalau yang dolarnya akhirnya gimana? Apakah dimasukkan bank juga atau langsung? Ya mungkin sama kakak kandungnya mungkin, Ini Pak. kan yang dolar itu kan
sebesar 290.000 US dollar. Itu kan setara dengan 2.454 juta. Ya. Nah, itu kan besar juga. Ya. Terus uang yang jumlah besar itu kemudian masukkan bank lagi atau bagaimana? Kelihatannya ya disimpan di. Oh, seingat saudara, Ya. coba jangan kelihatannya. Coba diingat-ingat. Ya. Dipun ingat-ingat terus ya. Ya, itu lupa Pak. Lupa. Saking banyaknya jadi lupa. Oke. Itu pada saat jual beli tanah itu sepengetahuan saudara itu diatasnamakan siapa akhirnya? Pak Kiai Pak. Pak Kiai. Ya. Bukan Mbak Dinazar. Bukan Pak. Bukan ya? Ya. Saudara sempat bernegosiasi nggak pada saat itu? Saudara melakukan negosiasi dengan siapa? Sama Pak Ali, Pak Kiai. Pak Kiai atau lewat Pak Muhammad Yusuf? Lewat Pak Kiai Pak waktu pertama kali itu. Saya ingin sekali lagi tegaskan, pada saat pembayaran uang dalam jumlah besar itu, apakah saudara tidak meminta kepada Pak Atabe untuk melakukan transfer saja? Coba saya ingin tegaskan saudara. Iya, kita kakak saya, adik saya mintanya transfer. Minta transfer ya? Iya, mintanya transfer. Tapi kenapa Pak Atabe tetap memberikan dalam bentuk cash? Ya, dia adanya tunai gini Pak. Gitu. Penjelasannya begitu. Iya, Beliau tidak mau masukkan bank dulu. enggak mau. Terus tadi kan tadi sempat dibawa ke notaris. Jadi saya ingin tegaskan lagi, ketika membawa dari depan notaris itu dibawa ke bank, yang membawa tadi Pak Muhammad Yusuf. Iya. Bukan saudara ya? Bukan. Bukan Pak Atabe ya? Bukan. Pak Atabe tidak ikut ya? Tidak ikut. Tidak ikut. Terima kasih majelis, nanti kami akan menunjukkan barang bukti terkait dengan keterangan saksi ini. Kemudian ada sedikit tambahan dari rekan sebelumnya. Terima kasih. Ya, kami persilakan kalau ada tambahan dari Baik, majelis. Kepada saudara Bapak Isra Nur, saya ada sedikit pertanyaan. Tadi Bapak menerangkan bahwa Bapak bertemu dengan terdakwa ini di Hotel Sultan juga pernah ya waktu acara deklarasi. Ya. Apakah pada saat itu saudara juga bertemu dengan terdakwa dan saudara Gunawan Wahyu Budiarto serta Lilo dalam suatu pertemuan tersendiri? Oh enggak. Pada saat breakfast makan pagi di Hotel Sultan Enggak. untuk membicarakan mengenai masalah IUP ini? Oh enggak ada bicara soal tambang di situ. Kemudian dari keterangan saksi sebelumnya bahwa dari Permain Group itu pernah dikeluarkan uang sekitar 2 miliar kepada saudara. Ke saya? Iya. Oh, enggak ada itu. Untuk pengurusan ini, masalah pengurusan ini, Enggak ada pengurusan, enggak ada pakai uang. untuk izin-izin ini, Iya, enggak ada pakai uang. Jadi kami penuntut umum sudah cukup. Baik, saya mulai dari saudara Hari ya. Silakan Pak, pegang mic-nya. Ya Pak. Saudara Ari itu saudara ingat kapan jual beli tanah dengan Pak Atabi Ali itu? 2011. 2011. Ya, Juni Mulai 2011. tadi bulan Juni 2011. Juni, Juli sampai Agustus ya. Jadi ada pembayaran juga 10%, 60%, 30%. Ya, ya. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali melakukan penjajakan atau negosiasi mengenai pembelian? Ya Pak Taufik waktu itu ke kantor saya Pak. Langsung Pak Atabik langsung ke kantor saudara. Ya, sama Pak Yusuf sama Pak Notaris. Yusuf, Ya. Yusuf itu siapa? Pak Notaris. Oh, notaris. Ya. Lalu kemudian bayar 3 tahap. Ya. Tahap pertama itu
Itu dibayar pakai apa? Pakai dolar sama rupiah. Dolar apa campur rupiah atau dolar aja? Yang pertama Campur Pak. Ada rupiah, ada dolar. ada rupiah, ada dolar. Kalau di keterangan saudara kayaknya ini dolar semua. Dolar. Yang tahap ketiga yang ada pakai rupiah. Yang mana yang menang? Ya. Tahap pertama itu 10%, 1.574 juta. Oh ya betul Pak. 15 Juni 2011. US-nya 184.000. Ya. 1 US dihitung 8.525. US semua ini. Ya betul Pak. Gimana? Ya betul. Yang pertama dolar semua Pak. Dolar semua. Ya. Tidak ada rupiah. Ya, enggak ada. Saya konfirmasi kebenarannya. Benar ya? Ya, benar. Tidak lupa saudara? Ya betul Pak. Betul. Yang kedua itu 9.444 juta. Ya. Itu ada 1.109.100 dolar. Ya. Ya betul Pak. Hitungnya kalau di rupiah harga 1 dolar waktu itu 8.515 rupiah. Ya betul. Sehingga semuanya 9.444 juta. Ya. Di sini saya tidak melihat juga ada campur rupiahnya. Ya. Bagaimana? Ya betul Pak. Rupiah berarti yang ketiga itu Pak. Yang ketiga. Kemudian saya lihat di sini pembayaran ketiga itu 30%, 4.722 juta. Ya. Ini masih ada dolar kalau saya lihat. Ya. Terdiri dari 290.000 US dollar. Ya. 1 US 8.465 rupiah. Ya betul. Jumlahnya 2.454.850.000. Ya. Bagaimana ini? Ya betul Pak. Benar. Betul. Kemudian bentuk emas batangan yang tadi juga sudah saudara terangkan, 20 batang emas atau logam mulia seberat 100 gram Ya. masing-masingnya. Tadi saudara katakan 2 kilo. Ya. Begitu. Memang 20. Ya. Yang 100 Ya. gram itu ada 20 Ya. buah. Ya. Betul. Betul. Tidak ada yang mungkin 50 gram, Enggak. mungkin 250 gram, atau mungkin ada yang 1 kilo. Enggak Tidak ada. ada. Jadi semua 100 gram, Ya. jumlahnya 20 batang. 1 gram itu 448.000 Ya. rupiah, sehingga semuanya itu 896 juta. Ya. Bagaimana ini? Ya betul Pak. Betul. Ya. Nah, itu emas atau logam mulia itu Ya. 20 batang per 100 gram itu apakah itu emas batangan dari PT Antam Aneka Tambang, ataukah itu emas batangan emas biasa yang mungkin di apa istilahnya dipadu atau ditumpuk, itu maksudnya 1 gram, Ada plastiknya. ada plastiknya, ada sertifikatnya. Iya. Apa tidak? Ada plastiknya, tulisannya logam iya, mulia iya. PT Antam ada Ya. kan? Ya. Saya lupa tulisannya Pak. Tapi ada bukan itu. Jadi Bukan emas toko Ya, begitu. bukan. Iya. Ada plastiknya. Ya, ada plastik. Berapa besar? Ya. Seginian Mas. Beginian aja. Terus saudara lihat dah, itu emas itu sertifikat itu dikeluarkan oleh Aneka Tambang tahun berapa? Itu tidak saya lihat Pak itu Pak. Gak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Ya. Itu ada 20 buah. Ya. Itu di tahun berapa dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang setiap keping lah? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Sampai sekarang masih ada emasnya itu. Itu kakak saya nggak tahu Pak. Almarhum kakak saya. Iya. Tidak tahu saya, Iya. saudara. Saya nggak tahu. Itu juga dimasukkan tadi ke bank.
di deposit box tadi termasuk emas itu juga disimpan bersama iya, dolar itu. Iya, iya. Nanti coba dicek penuntut umum. Nah, dalam pembuktian barang bukti nanti itu emas itu sertifikatnya tahun berapa. Kemudian dolarnya itu pernah lihat enggak? Itu dolar seri tahun berapa? Nggak tahu Pak. Kayak uang kita, uang 100.000 terbitan BI tahun berapa? Itu kan ada. Iya, Ini keluaran tahun sekian, ini tahun sekian. iya. Ini dolarnya saudara lihat itu tahun berapa? Saya nggak lihat dolarnya. Nggak lihat. Nggak lihat. Serinya nggak Iya, lihat. iya. Tapi itu semua oleh bank dicatat. Iya, iya. Oleh bank dicatat. Kami lihat buktinya. Kemudian dalam bentuk rupiah. Nah, ini baru tersebut dalam bentuk rupiah 132.150.000. Iya, Gitu. iya. Lalu kemudian periode yang 30% ini ada lagi kemudian dibayar dengan tanah. Iya, iya betul. Sama tanah. 1 meter. meternya Ya. itu dihargai 1 juta ya. 1 juta, ya. Sehingga semuanya itu ada 1069 meter sehingga 1.069 juta. Iya, iya betul. Ini benar. Iya. Benar. Kemudian ada lagi sebidang tanah 85 meter persegi di Jalan DI Panjaitan 139 dan nomor 50 Menteri Joran Yogyakarta. Ini 85 dihargai 170 juta. Begitu. Ya. Jadi kalau dari keterangan saudara ini saya melihat yang bentuk rupiah itu hanya 132.150.000. Iya. Itulah campurnya. Iya. Ya, Iya. itu campurnya. Lainnya dengan tanah yang dirangkai uang. Iya. Untuk yang tanah yang dihargai dengan uang, Iya. yang jumlahnya 1.069.000, kemudian 1.060.000.